Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Sebelumnya kita akan membahas tentang apa itu media. Ya, media kita ulas kembali sebagai salah satu komponen ya dalam sistem pendidikan. Dalam mengajar, dia mempunyai fungsi sebagai sarana komunikasi nonverbal. Sebagai salah satu komponen sistem, berarti media itu mutlak harus ada atau harus dimanfaatkan di dalam setiap pembelajaran. Dikatakan demikian, sahabat-sahabatku, sebab jika salah satu komponen itu tidak ada, maka hasil yang diperoleh tidak akan maksimal. Nah, peran media pembelajaran dalam suatu proses belajar dan mengajar itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Karena media pembelajaran itu adalah salah satu alat bantu untuk mengajar bagi seorang guru, ya, untuk menyampaikan materi pengajaran, meningkatkan kreativitas siswa, dan meningkatkan perhatian siswa dalam suatu proses pembelajaran. Nah, oleh karenanya, guru dituntut untuk memberikan motivasi belajar pada peserta didik melalui pemanfaatan media yang tidak hanya di dalam kelas, akan tetapi juga yang ada di luar kelas. Ya, jika hal itu dapat dimanfaatkan, maka tujuan pembelajaran akan tercapai. Ya, pada masalah kali ini kita akan membahas mengenai dua perihal. Ya. Yang pertama, bagaimana dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran? Yang kedua, bagaimana prosedur pemilihan media pembelajaran yang baik dan benar? Nah, dua langkah ini harus kita pelajari dengan baik agar dalam mengajar ya, untuk menciptakan suatu media pembelajaran itu butuh pertimbangan dan prosedur-prosedur tertentu untuk memilih suatu media pembelajaran yang akan kita sajikan kepada peserta didik. Kita mulai dengan yang pertama, dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran, teman-teman. Nah, pembelajaran yang efektif itu memerlukan perencanaan yang baik. Nah, saya mengutip dari Arif Sadirman ya. Alasan pokok berkaitan dengan pertimbangan seorang guru itu menggunakan media pembelajaran. Yang pertama, bermaksud untuk mendemonstrasikan. Ya. Dalam hal ini, media itu dapat digunakan sebagai alat untuk mendemonstrasikan sebuah konsep ya, baik itu konsep, alat, juga objek, kegunaan, cara mengekspresikan, operasikan dan lain-lain. Nah, media ini berfungsi sebagai alat peraga dalam pembelajaran. Nah, yang kedua itu family literacy. Ya. Penggunaan media pembelajaran itu haruslah memiliki alasan-alasan pribadi mengapa ia digunakan, ya, mengapa media pembelajaran tersebut yang kita pilih. Nah, misalnya karena media itu sudah terbiasa kita gunakan. Ya, jika menggunakan media lain belum tentu kita bisa mempelajarinya, butuh waktu, butuh tenaga, juga butuh biaya, sehingga harus terus-menerus ia menggunakan contoh media apa gitu, overhead, contoh project ya, atau OHP. Nah, yang ketiga adalah clarity. Atau alasan ketiga ini mengapa guru menggunakan media adalah untuk memperjelas pesan pembelajaran, dan pesan pembelajaran memberikan penjelasan yang lebih konkret. Ya, yang keempat adalah active learning. Ya, media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan oleh guru. Ya. Salah satu aspek yang harus diupayakan oleh guru dalam pembelajaran adalah siswa harus berperan secara aktif, ya, baik secara fisik, mental maupun emosional dalam suatu proses pembelajaran. Maka dengan itu kita butuh pertimbangan dalam memilih media pembelajaran seperti apa yang nantinya akan kita pakai dalam suatu materi pembelajaran yang akan kita sajikan di
dalam kelas. Nah, itu kita butuh ya keprofesionalan seorang guru untuk mengkaji hal yang seperti ini. Apa dasar kita memilih media pembelajaran ini dalam proses pembelajaran dalam kelas. Nah, ada sejumlah kriteria khusus lainnya dalam memilih media pembelajaran yang tepat. Dapat kita rumuskan ya dalam satu kata atau action ya. Yaitu ada akronim, ada akses, ada cost, ada teknologi, ada interactivity dan novelty. Kita awali dengan akses ya. Kemudahan akses itu menjadi satu pertimbangan pertama dalam memilih media pembelajaran. Apakah media yang kita perlukan itu tersedia? Apakah mudah dan dapat dimanfaatkan oleh guru, oleh murid? Ya, jangan kita membuat media pembelajaran itu tidak dapat bermanfaat bagi siswa-siswa yang akan kita ajarkan. Yang kedua adalah cost atau biaya. Ya, biaya juga harus kita pertimbangkan loh dalam memilih suatu media pembelajaran. Mengapa? Karena banyak media pembelajaran yang dapat menjadi pilihan kita. Pada umumnya media yang canggih biasanya cenderung mahal. Namun mahalnya biaya itu harus kita hitung dengan aspek manfaatnya. Semakin banyak yang menggunakan, maka unit cost dari sebuah media akan semakin menurun. Sebaliknya, kalau semakin sedikit maka semakin mahal. Nah, yang ketiga adalah teknologi. Mungkin saja kita tertarik pada satu media tertentu, tapi kita perlu memperhatikan apakah teknologinya tersedia dan mudah untuk digunakan. Katakanlah kita menggunakan media audio visual di kelas. Nah, perlu kita pertimbangkan apakah ada listrik, ya, apakah ada colokan, apakah ada LCD yang mumpuni, ya, yang mendukung suatu proses pembelajaran tersebut. Yang keempat adalah interactivity. Ya, media yang baik adalah media yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Setiap kegiatan pembelajaran yang Anda kembangkan tentu saja memerlukan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Yang kelima adalah organisasi, ya, atau mengorganisasikan. Nah, pertimbangan yang juga penting adalah dukungan organisasi, misalnya apakah pimpinan sekolah atau yayasan mendukung. Nah, bagaimana pengorganisasiannya? Apakah di sekolah ini tersedia satu unit yang disebut pusat sumber belajar? Nah, ini perlu kita pertimbangkan, ya. Apakah ada dukungan dari yayasan ataupun dari kepala sekolah untuk menyediakan media pembelajaran tersebut? Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. Namun demikian secara teoritik bahwa setiap media itu memiliki kelebihan dan kekurangan ataupun kelemahannya masing-masing yang akan memberikan pengaruh kepada aktivitas program pembelajaran. Nah, sejalan dengan hal ini, pendekatan yang ditempuh itu adalah dengan mengkaji media tersebut sebagai bagian dari integral dalam proses pendidikan yang kajiannya akan sangat dipengaruhi oleh beberapa kriteria umum. Ya. Oke, ada beberapa kriteria umum yang perlu kita kaji. Yang pertama adalah kesesuaian dengan tujuan, ya. Nah, perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan instruksional khusus, atau TIK. Ini biasa dianalisis, ya, dapat diarahkan pada taksonomi tujuan dari Bloom. Apakah tujuan itu bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik? Begitu halnya dalam kurikulum Merdeka saat ini. Kriteria pemilihan media itu berdasarkan atas kesesuaian dengan standar kompetensi, ya. Yang berikut adalah kesesuaian dengan materi pembelajaran atau instructional content, ya. Bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Makanya sebelum mengajar kita harus membuat rancangan pembelajaran terlebih dahulu, ya, atau RPP. Yang ketiga adalah kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau siswa. Nah, dalam hal ini media harus familiar dengan karakteristik siswa.
Dalam hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari respon negatif siswa, serta kesenjangan pemahaman antara pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil belajarnya. Jangan menimbulkan unsur kenegatifan bagi seorang siswa. Nah, yang keempat adalah kesesuaian dengan teori. Pemilihan media itu harus dasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru terhadap media yang dianggap paling disukai atau bagus, namun dasarkan atas teori yang diangkat dari peneliti, ya, dan riset sehingga telah teruji validitasnya. Yang kelima adalah kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Yang kita harus sesuaikan dengan gaya belajar siswa. Mengapa? Karena kriteria ini dasarkan atas kondisi psikologi siswa. Ya, siswa yang memiliki tipe gaya belajar baik itu visual akan mudah memahami materi jika media yang digunakan adalah media visual seperti TV, video, grafis, dan lain-lain. Berbeda dengan siswa dengan tipe yang auditif, ya, lebih menyukai cara belajar dengan mendengarkan dibandingkan menulis dan melihat tayangan. Nah, tipe ataupun karakteristik lebih suka melakukan ini dibandingkan membaca dan mendengarkan. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya, perbedaan ataupun tipe-tipe siswa dalam belajar. Ada yang auditif, ada yang suka melihat gambar, ada yang suka dengan tayangan-tayangan video yang menarik. Nah, ini perbedaan-perbedaan ataupun kesenjangan-kesenjangan yang harus kita sebagai seorang guru harus bisa, ya, mengeksekusi, harus bisa memilih media pembelajaran yang sesuai dengan tipe-tipe siswa, ya, yang bisa kita satu padukan seperti itu. Oke, yang keenam adalah kesesuaian dengan kondisi. Ya, contoh ada lingkungan, ya, ada fasilitas pendukung dan waktu yang tersedia. Bagaimana bagusnya sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka media tersebut itu kurang efektif, ya. Media pembelajaran itu bisa kita buat dengan cara berbagai macam, ya, tergantung dari teori yang akan kita ajarkan. Ya, bisa kita menggunakan bahan-bahan bekas, ya, limbah-limbah bekas di sekitar kita, di lingkungan kita, bisa kita manfaatkan untuk membuat satu produk, ya, media pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa. Nah, di situ nilai jumlahnya, ya, bukan hanya sebagai media pembelajaran di dalam kelas, tapi kita bisa mendidik siswa juga bagaimana bisa memanfaatkan limbah-limbah di sekitar, ya, sebagai hal-hal yang unik, ya, sebagai hal-hal produktif, ya, seperti itu, supaya bisa mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan. Yang kedua adalah membahas tentang prosedur pemilihan media. Nah, prosedur pemilihan media bila dilihat dari bentuk dan caranya dapat dikelompokkan menjadi 3 model. Yang pertama model flowchart yang menggunakan sistem pengguguran, ya, dalam pengambilan keputusan pemilihan. Kalau ada 2 media atau 3 media, kita lihat mana yang paling cocok, ya, yang dapat mengefisienkan suatu proses pembelajaran. Yang kedua adalah model matriks, ya, menangguhkan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihannya itu dapat diidentifikasi. Yang ketiga adalah model checklist yang juga menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriterianya itu dapat dipertimbangkan. Nah, prosedur lain untuk pemilihan media dibuat dalam bentuk matriks seperti yang dikembangkan oleh Wilbur Schramm 1977. Dia mengatakan yang ingin melihat kesesuaian media dengan tingkat kesulitan pengendalian oleh pemakai, model ini kemudian ditambahkan dan diadaptasi oleh Yusuf Hadi Miarso. Prosedur pemilihan media ada yang dituangkan dalam bentuk checklist, ya, untuk memberikan gambaran yang agak jelas tentang apa yang dimaksud. Nah, di bawah ini hal-hal tersebut yang harus kita perlukan. Seperti apa media pembelajaran yang semestinya kita terapkan, yang kita berikan, yang kita sajikan kepada anak-anak, ya. Sebagai contoh model pemilihan dalam bentuk checklist yang kadang-kadang disebut dengan nama format evaluasi media. Nah, kita berikan kepada anak-anak mana media pembelajaran yang mereka sukai
Nah, maka itu yang harus kita gunakan dalam suatu proses pembelajaran agar adanya ketertarikan antara siswa terhadap media pembelajaran yang kita sajikan di dalam kelas, dalam proses pembelajaran tersebut, agar terciptanya suatu proses pembelajaran yang efektif, bukan hanya berpatokan kepada guru tetapi juga siswa aktif ya, baik psikomotorik ya, dalam hal-hal bertanya, menimbulkan gagasan-gagasan baru, pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah baru yang akan dipecahkan bersama dalam suatu kelas tersebut. Terima kasih. Mungkin itulah video part 2 pada kali ini. Jangan lupa teman-teman, mohon di like, di subscribe ya, karena masih banyak lagi yang akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Thank you for watching.